Saya dapatkan anakan burung pelanduk semak ini, berumur 12 hari. Terhitung dari menetas telur, dapat dilihat, bulu-bulu yang sudah cukup rapat, terutama bulu sayap. Sejak menetas hingga 12 hari lamanya, mereka diloloh langsung oleh induknya. Karena suatu hal, ia harus terpisah dari induknya. Peristiwa itu terjadi saat mereka keluar dari sarang dan mencoba belajar terbang. Bulu-bulu sayapnya yang belum begitu kuat, ditambah dengan keadaan lingkungan yang kurang baik, yaitu dengan datangnya angin kencang secara mendadak, dilanjutkan dengan turun hujan deras, membuat mereka terbang dengan kondisi yang sangat buruk. Mereka terbang sekonyong-konyong, hingga terpelanting ke jurang dan akhirnya tersesat. Melihat keadaan tersebut, tindakan sepertinya perlu dilakukan untuk menyelamatkannya dari hal lebih buruk terjadi. Bagaimana jika tidak dapat bertemu lagi dengan induknya? Mereka bisa kelaparan, kedinginan, lalu sakit dan mati. Untuk menghindari hal itu terjadi, diputuskan untuk merawatnya dengan perawatan buatan. Yang dimaksud dengan perawatan buatan di sini adalah melanjutkan perawatan induknya kepada perawatan manusia, dengan sedapat mungkin tidak mengurangi apa yang biasa mereka dapatkan secara alami, dalam mendukung perkembangan hidupnya. Di alam liar, makanan yang diberikan induknya untuk bayi pelanduk semak adalah serangga. Karena burung pelanduk semak termasuk karnivora yang makan dari jenis makhluk hidup. Dalam hal ini adalah segala jenis serangga seperti ulat, belalang, jangkrik, laba-laba dan lain-lain. Oleh karena itu, meski kebanyakan burung suka makan buah, hal itu sangat tidak direkomendasikan untuk pelanduk semak. Dalam meneruskan perawatan, walau akhirnya kelak, akan dilatih makan makanan rumahan seperti pur, gizi tambahan, vitamin dan lain-lain. Untuk pertama kali, baik diberikan terlebih dahulu pakan yang serupa di alam liar, yaitu pakan yang masih jenis kategori serangga. Pakan ini juga dapat dibeli di toko pakan burung. Walau biasanya di toko terbatas dari jenis ulat dan jangkrik saja, tidak apalah, itu sudah cukup mewakili. Penting perlu diperhatikan mengenai pemberian pakan. Anak burung yang terlanjur diloloh oleh induknya biasanya enggan menerima makanan yang diberikan dari orang lain. Oleh karena itu mereka akan tetap bungkam saat disodori makanan, meski pakan yang sama seperti diberikan induknya. Bagi mereka, hanya yang diberikan orang tuanya saja yang halal untuk dimakan, selebihnya berbahaya. Di sini, kesabaran ekstra bagi perawatnya sangat dibutuhkan. Caranya dengan terus mencoba menyodorkannya, hingga mereka memahami bahwa apa yang disodorkan adalah makanan yang dapat mereka makan. Barangkali setelah mereka lapar, tak tahan dan memilih untuk mencoba menerimanya. Setelah beberapa hari kemudian, burung sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Tidak lagi stres, tidak lagi takut pada manusia baru. Burung dapat mulai diperkenalkan makanan buatan. Pertama dengan memberinya pur basah, yaitu dengan mencampurkan sedikit air, lalu aduk hingga rata. Kemudian, seperti biasa, lolohkan sedikit demi sedikit hingga kenyang. Burung yang sudah kenyang dapat ditandai dengan membungkam paruhnya. Lakukan kombinasi dengan berselang waktu setiap 3 jam, yaitu 3 jam ke depan dikembalikan lagi dengan pakan serangga. Lalu, ulangi dengan pur basah 3 jam kemudian, dan seterusnya secara berselang-seling.
Setelah beberapa hari kemudian, burung akan sampai pada fase mandiri, yaitu periode di mana burung mulai mandi, makan, dan minum sendiri. Masa mandiri pada burung anakan ditandai dengan tidak suka lagi mengumbar mulutnya, merengek-rengek minta disuap. Mereka lebih banyak diam. Pada fase ini biasanya, anak burung sudah mampu mematuk pakan yang ada di sekelilingnya. Siapkan saja ur kering dan air dalam cepuk secara terpisah. Untuk cepuk air, usahakan berukuran lebih besar. Di samping untuk minum, air akan digunakan juga untuk mandi. Burung pelanduk semak termasuk burung yang suka mandi. Setelah sekian lama dirawat, burung sudah benar-benar mandiri. Burung mungkin sudah bisa dikeluarkan dari kandang, dirilis ke habitatnya di alam liar. Ketulusan ini sepertinya lebih sejati, dibanding tetap menaruhnya di dalam sangkar. Kalau boleh dikatakan, ketulusan tingkat dewi. Begitulah teman-teman. Akhirnya, burung pelanduk semak yang sudah tumbuh dewasa dan kuat itu pun dirilis, dilepas ke habitatnya di alam liar, melanjutkan tugas mulianya, yaitu mewarnai bumi.